Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara Ngobrol Pagi. Pagi ini kita bersama dengan salah satu kepala desa di Kecamatan Kendal, tepatnya di Desa Sidoarjo. Masih muda, energi dan luar biasa inovasi yang sudah dilakukan selama dia menjabat kepala desa. Selamat pagi, Mas Danang. Pagi. Gimana kabar Mas Danang? Alhamdulillah baik pagi ini. Pagi ini baik, Pak. Mas Danang, 3 tahun Mas Danang sudah menjabat ya? Hampir atau? Kurang lebih 3 tahun, bulan April nanti ya. Mungkin tahun pertama saya tahu Mas Danang begitu repotnya ya. Untuk menata, tidak hanya menata pembangunannya, tapi menata SDM-nya juga. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas Danang, perjalanan Mas Danang sehingga Mas Danang membuat Desa Sidoarjo seperti ini. Ya, alhamdulillah kita sudah hampir 3 tahun menjadi kepala desa dan perjalanannya menurut saya sangat menyenangkan, menantang. Kalau masalah berat ataupun ringan itu relatif ya. Relatif ya. Jadi di tahun pertama saya menjabat itu kebetulan awal COVID itu luar biasa itu. Betul. Jadi semuanya terdampak. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik. Apalagi saya sendiri juga kena COVID itu 3 bulan kemarin. Jadi secara pemerintahan juga harus ditinggalkan. Tapi dari situ saya belajar bahwa keadaan masyarakat ataupun desa itu di tengah pandemi alhamdulillah masih tetap berjalan dengan baik. Mungkin juga karena supporting dari pemerintah yang luar biasa. Nah, di awal-awal saya menjabat kepala desa memang kondisi desa tidak baik-baik saja. Banyak infrastruktur yang kondisinya kurang baik ataupun bahkan tidak baik, terutama jalan. Ya mungkin Mas Agus juga melihat, karena jenengan dari awal, dari pilihan sudah di sini. Iya. Jadi jenengan melihat gimana kondisi infrastruktur yang ada di Desa Sidoarjo. Nah, pelan-pelan kita coba untuk membangun infrastruktur yang ada, terutama jalan-jalan lingkungan, terus jalan utama, jalan poros yang ada di Pasar Kendal sampai ke Gendingan itu kita lobi pemerintah kabupaten. Dalam hal ini lewat Dinas PU alhamdulillah 2 tahun berturut-turut dibangun selesai. Dan itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Banyak lagi hal-hal yang memang ternyata di desa itu luar biasa. Contohnya seperti banyak masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi tidak mendapatkan bantuan. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya coba observasi apa toh kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat yang menghambat masyarakat untuk berkembang. Ya. Nah, setelah kita observasi ternyata ada beberapa tingkatan yang terbawah itu memang masyarakat yang tidak bisa kita perbaiki lagi untuk berkembang. Jadi mau di bagaimanapun juga posisinya tetap di situ, stagnan. Ini adalah janda-janda tua, orang-orang jompo, terus ODGJ, terus mungkin banyak disabilitas dan lain sebagainya. Mereka memang butuh bantuan. Jadi walaupun kita support seperti apa, mereka akan susah untuk berkembang karena memang levelnya di situ itu. Nah, tapi masalahnya waktu itu banyak sekali masyarakat yang memang sebenarnya membutuhkan bantuan tapi dia tidak mendapatkan bantuan. Setelah saya cek ke lapangan, ternyata masalahnya sebenarnya sepele sekali. Kebanyakan masyarakat yang ada di grassroots, yang ada di level itu mereka tidak punya KTP. Jadi kunci bantuan itu kan KTP. Dan mereka nggak punya KTP. Makanya kita koordinasi dengan Dispenduk beberapa kali untuk diadakan pembuatan KTP massal. Di sini.
Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang akhirnya tercover. Mungkin masih ada yang kelewat, itu wajar lah. Tapi sudah banyak sekali yang sekarang mendapatkan bantuan. Bahkan kemarin permasalahan selain KTP itu di DTKS. Oh, DTKS, di Dinas Sosial ya itu. DTKS itu yang daftarnya itu ya. Masyarakat tidak mampu di desa itu ternyata selama puluhan tahun, bertahun-tahun tidak pernah diupdate. Jadi ada kematian ataupun ada yang sudah ya tingkatannya sudah naik. Iya, jadi kan ada yang dulu biasa sekarang sudah mapan. Itu tidak pernah diupdate. Dan ada yang dulu mungkin kehidupannya lumayan, sekarang tidak ada, mungkin karena suaminya meninggal, tulang punggungnya nggak ada, itu akhirnya perekonomian jatuh. Jadi ternyata selain KTP, satu lagi mereka tidak terdaftar di DTKS. Nah, terus yang mendaftar seperti itu, apakah bukan dari desa sendiri? Iya, mungkin operatornya yang sebelum saya, kepala desa yang sebelum saya itu mereka tidak aktif. Oh, betul. Akhirnya setelah saya menjadi kepala desa, kita observasi, kita ketemukan masalah-masalahnya. Nah, ini mulai kita masukkan. Jadi setiap setahun 2 kali ada verifikasi data, itu semuanya kita undang. RT, RW, Kasun itu kita undang untuk memverifikasi data. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Nah, itu di level bawah nih Mas. Jadi yang memang walaupun kita dorong seperti apa, susah untuk berkembang. Memang kondisinya tidak memungkinkan untuk berkembang. Jadi kita tahu ya, anggaran desa itu seberapa sih, terus sehingga perkembangan yang sudah sampai lakukan ini kan luar biasa. Kalau hanya mengandalkan DD atau ADD ya, saya kira mungkin kan kurang juga Mbah Lurah. Jadi terus apa yang jenengan lakukan sehingga 3 tahun loh, ini 3 tahun. Dan bagi saya jenengan kerja tuh baru 2 tahun, yang 1 tahun jenengan nggak kerja karena COVID. Karena memang tinggal meneruskan. Dan jalan di poros ini kan luar biasa, lebarnya segitu besar. Apa yang jenengan? Ya mungkin kalau dana desa itu sama. Semua desa hampir sama, levelnya segitu. Makanya ketika kita pengen membangun lebih, kita harus punya strategi lain. Ya, betul. Jadi strategi lain untuk supaya kita bisa mendapatkan dana lebih untuk pembangunan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dana pribadi masuk. Ya. Jadi contoh seperti ini di Bumi Perkemahan Gendingan ini. Yang tercover dana desa cuma seberapa. Iya, betul. Nah, akhirnya karena mendadak, wah kita butuh seperti itu, butuh apa? Gapuro. Kita eksekusi termasuk dengan pagar dana. yang depan yang kita lihat ini dulu belum ada ya Pak ya? Iya, belum ada. Pagar ini belum ada, pintu ini belum ada. Seperti kolam ikan ini. Belum, dulu masih liar. Iya, ini kita renovasi dulu pembuangan sampah. Pembuangan sampah, betul. Nah, ini juga tidak pakai dana desa. Jadi kita karena apa ya, kita pengen desanya maju Mas. Iya. Nah, ini hasil jual burung murai iki, makanya manuk nang mantek iki. Jadi gini Pak, untuk yang di atas itu untuk renang anak-anak ya tuh? Iya, waterboom. Nah, itu pengelolaannya siapa? Ini sebenarnya belum kita launching Mas. Belum ya? Karena saya sendiri sadar bahwa untuk dengan keadaan seperti ini kita masih belum menjual. Oh, begitu, masih belum puas ya? Iya, masih belum puas. Makanya ini nanti tahun ini saya berusaha untuk merapikan lagi. Mungkin ini nanti kita paving. Iya. Belakang itu nanti kita pondasi sampai ke kolam baru itu. Nah, nanti jalan masuk kita paving juga, terus gapura kita percantik. Kita kurang di sini itu sebenarnya spot foto. Spot foto yang di sini. Nah, ini kita bikin di atas itu mega tank, itu juga belum kita optimalkan. Itu di atas itu ada mega tank. Nah, kemarin salah satunya ini Mas. Jadi kalau kita pakai dana desa itu ya tidak mengcover. Mungkin hal seperti ini dibagi setiap dusunnya habis. Itu pun urung tentu roto itu. Iya. Makanya kemarin kita coba kerjasama
nggih, alhamdulillah kita cari link yang banyak, cari relasi partner yang banyak. Alhamdulillah kita kemarin bisa ketemu sama Kementerian Desa. Kementerian Desa ya. Jadi alhamdulillah sama Kementerian Desa dibantu untuk pembuatan apa ini, waterboom ini. Waterboom sama megatank. Pengerjaannya swakelola? Iya. Atau sama seperti biasanya. Biasanya. Mbak Lurah, apa yang mendorong jenengan seperti ini? Karena saya tahu gaji lurah berapa sih? Hah? Kalau enggak memang benar-benar mencintai desanya. Iya. Apa yang menjadi kepuasan Mbak Lurah? Saya memang putra daerah, Mas. Ya. Jadi kita merasakan kurang lebih sekitar 25 tahun itu kondisi desa itu tidak baik-baik saja. Jadi saya merasakan sendiri kepemudaan juga kurang bagus. Infrastruktur juga seperti yang dilihat. Iya, betul. Yang 4 tahun lalu lah. Keadaan SDM pun sekarang dulu itu juga memprihatinkan. Jadi kondisi Sidoarjo itu dulu memang tidak baik-baik saja. Nah, saya sebagai pemuda waktu itu memang kita bareng-bareng memberanikan diri. Waktu itu kita membentuk komunitas kepemudaan, mungkin bisa dibilang Karang Taruna ya. Iya. Dengan jargon. Nah, jargonnya ini yang bikin semangat itu berlipat ganda. Apa jargonnya waktu itu? Jargonnya waktu itu kita pejuang perubahan. Pejuang perubahan. Jadi kita itu berjuang untuk perubahan. Walaupun waktu itu ketika kita mencalonkan diri sebagai kepala desa, mungkin banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang yang mungkin tidak percaya bahwa kita mampu. Bahkan elektabilitasnya paling bawah ini. Waktu itu ya? Iya, karena pemuda kan. Tapi karena kita benar-benar dari masyarakat mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu, makanya ketika kita menjadi kepala desa, saya langsung bikin master plan. Iya. Jadi master plan untuk pembangunan desa. Apa toh yang kita butuhkan, apa toh permasalahan kita. Ya kita tidak bisa untuk memenuhi semua keinginan masyarakat. Tapi paling enggak sebagian besar itu bisa kita penuhi. Ya. Kita waktu itu berpikir infrastruktur dulu. Infrastruktur. Ya. Memang itu harus mendesak ya waktu itu ya. Iya. Infrastruktur dulu harus bagus. Seperti jalan-jalan depan rumah jenengan sampai ke ujung. Seperti di kota aja tuh ada zebra crossnya semua itu. Oke, aku kalau ingat jalan, apakah jalan-jalan masuk sudah selesai semua, Mbak? Yang diaspal kemarin itu? Untuk jalan lingkungan, insya Allah kita sudah sekitar 70%-an lebih. Nah ini untuk di 3 dusun itu alhamdulillah sudah bagus. Kemarin kita tinggal memikirkan di 1 dusun yang paling atas itu kondisi jalannya kurang bagus. Masih makadam? Masih makadam, sebagian masih makadam, sebagiannya sudah cor tapi kondisinya kondisinya kurang baik, sudah rusak. Nah, ketika kita mengerjakan infrastruktur kita juga memperhitungkan masa pakainya, Mas. Jadi kita nggak asal-asalan. Jadi seperti halnya di yang kemarin ada di Dusun Basri sama Dusun Wonorejo itu, kita pakai aspal dengan kualitas yang terbaik. Terus yang di Dusun Tanon itu jalan-jalan masuk kita perbaiki semua. Alhamdulillah sudah 90-80-90%-an sudah tercover. Nah, tujuan saya apa toh? Dengan kita memperbaiki jalan, kita membuka jalan baru, seperti jalan di atas ini sebenarnya bukan jalannya Desa Sidoarjo. Nah, betul ini. Itu masuk ke desa tetangga. Iya, Karanggupito ini. Gitu. Iya, tapi karena itu aksesnya bisa ada kita ada di sana 1 RT. Oh, di atas itu? Dan itu kalau hujan seperti ini licin, makanya kemarin tidak bisa kita cover dengan dana desa ya terpaksa murah ini dolne. Untuk membuka itu ya? Iya, jadi ya karena sudah kita niati untuk membangun desa, walaupun kita ibaratnya mengeluarkan dana pribadi itu
selagi kita mampu, saya rasa itu adalah salah satu wujud cita-cita kami. Jadi cita-cita kami dengan jargon pejuang perubahan itu. Jadi kita nggak mikir untung rugi di sini. Gitu ya. Jadi kita benar-benar pure untuk membangun desa. Entah nanti ke depannya seperti apa, yang penting saat ini kita dikasih amanah seperti ini harus kita maksimalkan. Sekarang infrastruktur hampir selesai. Kanan kiri tempat wisata juga lumayan. Untuk kegiatan masyarakatnya, terutama pemberdayaannya, apa yang sudah dikerjakan? Dalam master plan kita, Mas, kita memang kemarin kita rencanakan 2021, 2022 sampai 2025 itu kita kejar infrastrukturnya dulu. Waktu itu dulu ya. Nah, 2025 sampai nanti 2027 masa jabatan saya itu nanti akan beriringan. Kita akan tingkatkan SDM masyarakat. Di sisi lain kita akan tinggal menyelesaikan sisa-sisa infrastruktur yang belum terjamah. Nah, mungkin lebih fokusnya kita nanti di SDM. Di SDM dulu ya. Jadi seperti halnya ini kita sudah mulai melirik masyarakat itu potensinya di mana. Seperti halnya mungkin nanti kemarin kita sudah coba kembangkan di perikanan. Kita pengen ada pusat pembenihan ikan lele di Desa Sidoarjo. Kita sudah bantu kemarin indukan 5 paket itu kita beli langsung dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Itu insya Allah bersertifikat dan bagus. Nah, selain itu kita juga bantu untuk pengadaan terpal, pengadaan pakan, juga salah satunya pelatihan. Nah, di situ kita berharap nanti untuk masyarakat yang ada di circle itu, yang senang di situ, itu bisa tertampung di situ dan itu bisa menjadi penghasilan tambahan mereka. Nah, dari situ kita mau kembangkan untuk tahun ini. Kalau pelatihan pertanian hampir setiap tahun kita adakan. Karena saya sendiri juga merasakan bahwasannya banyak pohon-pohon yang ditebangi karena kegiatan pertambangan. Nah, kita sudah bantu selama 3 tahun ini kurang lebih 60.000 bibit tanaman untuk ditanam di seputaran sini. Kita bagikan ke masyarakat biar ditanam itu ya. Jadi mungkin ini rekor terbanyak se-kabupaten. Jadi entah dari manapun, kemarin kita kerjasama dengan Kementerian Marves, Kemenko Marves, kita juga dibantu bibit. Alhamdulillah juga kita bagikan ke masyarakat. Dan kalau tidak salah dijual di sini ya caranya? Iya. Malin gitu ya. Oh, yang itu HPS. Oh, HPS. Apa? Yang dari ini termasuk relawan. Pak Bupati datang itu. Oh, relawan ya itu. Mbah, mungkin bisa dijelaskan 3 tahun ini yang proyek signifikan yang bisa dirasakan langsung masyarakat mana aja, Mbah? Untuk 3 tahun ini yang jelas yang pertama infrastruktur jalan itu benar-benar signifikan bisa dirasakan masyarakat. Terus yang kedua mungkin ini teman-teman Pamsimas itu membuat ini jaringan air minum itu dan itu juga sudah jalan ya? Itu juga bisa dirasakan masyarakat. Terus ada lagi pembuatan sarana olahraga. Jadi lapangan, ada sepak bola, ada voli. Kita berharap setiap tahun kita bisa membuat 1 sarana olahraga. Tahun kemarin kita bisa membuat lapangan. Tahun ini kita pengen membuat gor. Iya. Terus rencana di mana gor itu? Gornya itu nanti di Dusun Getas. Gor untuk gor apa? Futsal atau lebih apa? Ke voli dan futsal. Berarti di dalam ya? Karena mereka saya lihat dari masyarakatnya dan Karang Tarunanya itu setiap tahun aktif mengadakan lomba-lomba, kompetisi, turnamen bola voli itu. Terus akhirnya dari situ kita bisa melihat ini bisa dikembangkan. Nah, mungkin tahun depan kita bisa membuat lapangan
futsal. Sampai kita berharap nanti di akhir masa periode kita bisa bikin mini stadium. Mini stadium. Jadi itu nanti jadi langkah ke depan sudah jalan, tinggal sudah gitu ya. Ini karek menjalankan. Ya. Terus begini, peran serta pemerintah sendiri, terutama pemerintah Ngawi, Pemkab Ngawi dengan perkembangan yang terjadi di Sidoarjo ini apa? Dulu mohon maaf, kurang banget. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui beberapa kali Pak Bupati juga mengadakan acara dan datang ke Sidoarjo, dan itu memberi efek yang luar biasa, terutama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten sekarang sudah mulai tinggi karena mereka hadir benar-benar di tengah masyarakat dan antusias masyarakat tinggi. Nah, support seperti itu banyak, seperti jalan dan lain sebagainya, itu kita juga kolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Mungkin nanti ke depan kita bisa kolaborasi di banyak segmen, tapi ya kita juga sadar bahwa pemerintah kabupaten itu gak terima ngurusi sak desa, tapi ngurusi 200 sekian desa. Ya mungkin kalau sekarang Sidoarjo sudah mulai bagus, mereka untuk mengembangkan desa-desa yang lain. Lurah, mungkin pesan buat masyarakat, buat pejuang-pejuang kemarin, pejuang perubahan. Mungkin bisa untuk pemirsa Lawu dan sahabat Siber, lurah itu harus pintar, cerdas, energik, terus banyak inovasi, dan yang tak kalah penting harus punya modal, karena tanpa modal susah. Terbukti kalau mengandalkan hanya ADD, hanya DD, nggak bakalan. Saya tahu persis Mas Danang bagaimana burung-burungnya jutaan itu dijual untuk semua bangun desa. Tapi semua demi desanya, karena tujuan dia menjadi kepala desa itu 25 tahun biar ada perubahan. Dan terbukti dengan pejuang perubahan, Mas Danang duduk menjadi kepala desa di Sidoarjo. Pesan terakhir buat masyarakat-masyarakat yang ada di Sidoarjo dan teman-teman pejuang perubahan. Saya berharap masyarakat tetap kompak, apalagi ini setelah tahun politik pasti banyak terpecah-pecah karena perbedaan pilihan, pandangan. Tapi kita berharap setelah selesai ya sudah selesai. Kita mulai kembali untuk membangun desa. Nah, kita pengen teman-teman tetap kompak, tetap semangat, karena perjuangan itu harus kontinu. Harus kontinu, tidak langsung menang gitu ya. Betul. Perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Dan ini seninya di sini. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dan menghadapi masalah, dan nanti insya Allah ketika semuanya bisa kita lalui, kemajuan desa ataupun kemajuan pemerintahan itu hanya tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu dan tinggal menikmati. Iya betul. Oke, pemirsa Lawu TV dan sahabat Siber, bincang kita di Ngobrol Pagi dengan Mas Lurah Danang semoga menjadi inspirasi kepada lurah-lurah yang lain. Kita harus berkorban demi desanya, demi masyarakatnya. Karena jabatan itu titipan dan tidak selamanya untuk kita nikmati. Tetapi selama kita menjabat, kita berbuat yang baik kepada seluruh masyarakat yang kita pimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danang. Sami-sami.